Apakah Tuhan mengecewakan? Di saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita kehidupan, apakah saya yang salah ataukah Tuhan yang salah? Apakah pengharapan kepada Tuhan bisa mengecewakan? Shalom saudara, bertemu lagi bersama saya Sandi Keserang. Saya akan membawa Anda untuk mengetahui pengharapan seperti apa yang bisa membawa kita untuk terus punya pengharapan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya akan bahas satu firman Tuhan yang sudah biasa Anda dengar. Bahkan saya percaya lewat firman Tuhan hari ini Anda punya kekuatan baru lagi dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Anda yang sekarang menonton video ini, terus di dalam Tuhan, perhatikan video ini, bahkan Anda akan menerima berkat-berkat, bahkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati di setiap saudara. Puji Tuhan, Anda yang punya Alkitab, sama-sama kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita akan bahas bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu seperti apa. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan saudara, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan dari sosok seorang nabi yang Tuhan pakai luar biasa, yaitu seorang nabi yang bernama Yeremia. Kita tahu bahwa Yeremia adalah nabi Tuhan yang diutus bagi bangsanya sendiri untuk memberikan pengharapan-pengharapan yang baru kepada bangsanya sendiri. Sekilas kita lihat tentang kehidupan bangsa Israel. Kenapa pembuangan di Babel mengisahkan sebuah perjalanan kehidupan yang bisa menghancurkan pengharapan, yang bisa dikatakan bahwa putusnya harapan bangsa itu kepada Tuhan akibat dari pembuangan ini. Dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel, kita tahu bahwa ketika mereka masih dalam perbudakan dan ketika Tuhan selamatkan mereka sampai kepada tanah Kanaan dan Tuhan berkati generasi-generasi mereka selanjutnya, firman Tuhan berkata tangan Tuhan tidak pernah lepas atas kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka dari generasi ke generasi. Dalam konteks Yeremia 29 sendiri, firman Tuhan berkata, bahkan kita lihat Yeremia sebelumnya dari pasal pertama hingga pasal yang ke-28, di situ firman Tuhan jelas berkata bahwa bangsa itu sudah mulai tawar hatinya di hadapan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyembahkan Tuhan. Mereka sudah percaya kepada ilah-ilah lain. Bahkan mereka sudah tidak percaya lagi kepada pengharapan kepada Tuhan. Hal ini yang menyebabkan kenapa sampai pembuangan harus terjadi atas kehidupan bangsa Israel. Yeremia diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Saudara yang hari ini punya pengharapan yang tidak menentu di dalam kehidupan Anda, ketika Anda menonton video ini, saya percaya Anda punya pengharapan yang baru dalam Tuhan. Saya percaya ketika Anda melihat video ini, ada satu pengharapan yang baru untuk menjalani setiap kehidupan Anda. Setelah pembuangan di Babel terjadi, bangsa ini, bangsa Israel, mulai bertanya di hadapan Tuhan. Mereka bertanya, apakah Tuhan sudah melupakan kami? Apakah Tuhan sudah melupakan janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah Tuhan sudah meninggalkan mereka? Apakah Tuhan menghukum mereka? Sebetulnya cara pandang ini yang harus diperbaiki. Bangsa Israel tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menyadari setiap perbuatan mereka. Bukan Tuhan yang memberi janji dan tidak menepatinya, tetapi cara hidup dari bangsa Israel sendiri, cara hidup dari mereka sendiri yang membuat sampai Tuhan harus menghukum mereka, yang membuat sampai pembuangan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar harus menjadi bagian kehidupan mereka selama beberapa waktu yang cukup lama. Hal ini menandakan bahwa bangsa itu tidak
melihat kebaikan Tuhan. Mereka mengetahui bahwa bukan Tuhan lagi yang menyertai mereka. Mereka mulai percaya kepada diri sendiri bahwa bukan Tuhan yang menyertai mereka. Cara pandang ini yang harus kita rubah. Teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Anda punya planning, bahkan sebuah pengharapan, bahkan Anda punya sebuah cita-cita untuk melangkah ke depan, jangan salahkan Tuhan kalau hal itu tidak tergenapi atas kehidupan Anda. Jangan pernah Anda salahkan Tuhan ketika rancangan Anda tidak berhasil. Jangan salahkan Tuhan ketika Anda tidak hidup dalam prosesnya Tuhan. Anda diuji Tuhan untuk meraih keberhasilan, tapi Anda tidak bertahan dalam proses itu. Ini yang salah. Ini yang salah dari bangsa Israel. Mereka bukannya meminta maaf kepada Tuhan, atau mereka bisa dibilang mereka meminta yang dinamakannya permohonan maaf kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Sebaliknya, mereka bertanya, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Puji Tuhan, hiduplah dalam Tuhan. Jangan pernah bertanya kepada Tuhan kalau Anda tidak hidup dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya akan bawa saudara untuk melihat pengharapan seperti apa yang pasti tidak akan mengecewakan saudara. Ada 4 faktor yang Yeremia tunjukkan bagi bangsa Israel, dan faktor-faktor ini ditujukan juga dalam kehidupan kita. Faktor yang pertama yaitu rancangan yang memberi harapan. Yang kedua, janji yang memberi harapan. Yang ketiga, penggenapan janji yang memberi harapan. Dan yang keempat, tips atau cara menerima penggenapan janji daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk dalam hal yang pertama, yaitu rancangan yang memberi harapan. Dalam konteks Yeremia berkata bahwa sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia sendiri mengenai bangsa Israel. Dia memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Puji Tuhan, dalam konteks ini Yeremia dipanggil Tuhan untuk memberikan sebuah motivasi kembali kepada bangsa Israel lewat surat kiriman kepada bangsa Israel, kepada orang-orang buangan di Babel waktu itu, memberikan sebuah kekuatan kepada mereka untuk bertahan dalam prosesnya Tuhan, dalam proses pembuangan di Babel itu. Kita tahu bahwa proses pembuangan itu mengisahkan sebuah hal yang luar biasa, menantang iman mereka, menantang kekuatan mereka, bahkan memberikan mereka pengharapan yang sudah tidak ada lagi di dalam Tuhan. Sehingga Yeremia diutus untuk memberikan harapan. Ini pertanda Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Bangsa itu mungkin saja meninggalkan Tuhan lewat penyembahan berhala mereka, memberontak, melakukan dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hal ini yang harus kita lihat sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Lihatlah siapakah Tuhan Anda yang sebenarnya. Anda boleh meninggalkan Dia, Anda boleh kecewa terhadap Tuhan, tetapi percaya, tetapi Anda harus tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik pun. Tuhan kita tidak pernah tutup mata atas kehidupan kita. Yeremia berkata bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Dia punya rancangan damai sejahtera. Dia merancang rancangan yang damai sejahtera sejak Anda dalam kandungan ibu. Dia sudah menetapkan kehidupan Anda akan menjadi seperti ini. Untuk itu, bangga Anda punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sekalipun Anda berdosa, sekalipun bangsa Israel melakukan dosa, tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera kepada mereka. Inilah yang dinamakan rancangan yang memberi harapan. Bangsa itu dikuatkan kembali oleh kiriman dari surat Nabi Yeremia.
Perkataan Tuhan membuat iman mereka dibangkitkan kembali bahwa Tuhan siapkan damai sejahtera untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini yang penting untuk dimengerti oleh setiap kita. Anda boleh gagal hari ini, Anda boleh tidak berhasil hari ini, tetapi ketika Anda pegang janji Tuhan, Tuhan akan menggenapi hal itu dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, di tengah-tengah kesesakan masih adanya harapan bahwa ada rancangan damai sejahtera daripada Tuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Penderitaan boleh terjadi, bangsa Israel boleh mengalami pembuangan ini. Setiap Anda boleh mengalami kegagalan, boleh mengalami proses yang luar biasa, tetapi lewat semuanya itu, rencana Tuhan, rancangan Tuhan nyata atas kehidupan Anda. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Anda hanya dituntut untuk percaya, maka hal itu menjadi bagian saudara. Faktor yang kedua yaitu janji yang memberi harapan dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia menunjukkan kepada bangsa ini bagaimana janji Tuhan yang pasti akan tergenapi atas kehidupan mereka, walaupun dalam jangka waktu yang panjang. Isi surat Yeremia menguatkan setiap kehidupan bangsanya. Janji yang memberi harapan, yaitu masa depan yang penuh dengan kemenangan akan menjadi bagian kehidupan mereka. Hari depan yang indah merupakan sebuah bukti bahwa masih adanya harapan atau harapan mereka ke depan, masih adanya perhatian Tuhan atas bangsa ini. Pembuangan ke Babel adalah bentuk dari ajaran Tuhan bagi bangsa ini untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat di hadapan Tuhan. Anda yang punya masalah hari ini, masalah itu membangun Anda untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan ketika Anda punya masalah, Anda salahkan Tuhan. Ketika proses ada dalam hidup Anda, bersyukur itu akan memotivasi Anda, itu akan membentuk Anda sedemikian rupa sehingga Anda siap untuk mengalami kemenangan-kemenangan yang besar itu. Janji yang memberi harapan sudah pasti ada. Janji Tuhan selalu punya harapan. Anda ketika percaya, maka janji itu akan digenapi atas kehidupan saudara. Ilustrasi sederhana yaitu habis hujan terbitlah pelangi, guntur, awan, bahkan kilat datang menerpa. Tetapi lewat semuanya itu ada pelangi setelah hujan. Hal ini membawa kita untuk mengerti bahwa masalah boleh ada, persoalan boleh ada dalam kehidupan Anda, tapi Anda harus percaya setelah masalah itu Anda lewati dengan baik, Anda akan melihat pelangi Tuhan. Anda akan melihat rancangan yang luar biasa Tuhan siapkan bagi kehidupan Anda. Sama halnya dengan bangsa Israel, janji yang memberi harapan itu memotivasi mereka bahwa pembuangan di Babel boleh terjadi. Selama beberapa waktu mereka harus menunggu penggenapan itu. Selama beberapa waktu yang lama mereka harus mengalami pembuangan di Babel itu. Tapi ketika mereka bertahan, bahkan ketika mereka mau bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan mereka masa depan yang indah. Hal yang ketiga atau faktor yang ketiga yaitu penggenapan janji yang memberi harapan. Dan apabila kamu datang dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Yeremia kembali lagi mengingatkan bangsa ini bahwa akan adanya penggenapan-penggenapan dari janji Tuhan yang sebelumnya sudah mereka dengar lewat setiap nabi-nabi. Di sini firman Tuhan berkata secara spesifik, Yeremia mengajak bangsa Israel
untuk berdamai dengan Tuhan, membangun komunikasi kembali lagi dengan Tuhan. Bagaimana hidup mereka yang dulu sebelum terjadi pembuangan di Babel, mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga ketika mengalami pembuangan ke Babel, Yeremia menarik mereka kembali lagi kepada Tuhan. Yeremia memberitakan firman ini bagi mereka, bahwa ketika mereka mau berbalik kepada Tuhan, penggenapan dari janji-janji Tuhan bagi nenek moyang mereka akan terjadi atas kehidupan mereka. Penggenapan akan janji Tuhan terbukti lewat kiriman surat Nabi Yeremia ini, memberikan sebuah motivasi yang besar atas bangsa ini. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika Anda mau penggenapan janji Tuhan menjadi bagian Anda, teruslah dalam proses Tuhan. Anda yang sekarang mulai dalam proses, Anda yang sekarang berjuang dengan kehidupanmu masing-masing, bahkan berjuang dengan masa depanmu, percaya janji Tuhan pasti tergenapi atas hidup Anda. Anda dituntut untuk percaya, yakini, bahkan terus dalam proses Tuhan. Seseorang yang berhasil, dia melewati begitu banyak proses, sampai-sampai proses itu membuat dia untuk tidak bisa melangkah lagi. Tetapi ingat, ketika dia bertahan dalam proses itu, dia akan melihat hal-hal yang luar biasa atas hidupnya. Ketika dia bertahan dalam proses itu, dia akan melihat hasil yang maksimal terjadi atas kehidupannya. Untuk itu Anda yang sedang berjuang, sekali lagi saya katakan, terus dalam proses Tuhan, proses atas keberhasilan Anda, terus dalam proses itu. Anda tidak berhasil begitu saja. Karena ketika Anda berhasil dengan hal-hal yang mudah, Anda tidak melihat janji Tuhan, Anda tidak melihat kasih Tuhan, bahkan Anda tidak melihat penggenapan janji Tuhan. Tapi ketika Anda di bawah Tuhan melewati proses demi proses, masalah demi masalah, percayalah Anda sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang luar biasa. Yang keempat, yaitu tips atau cara menerima penggenapan dari janji Tuhan itu. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Tips atau cara untuk menerima penggenapan dari janji Tuhan ada 3 bagian. Yang pertama, taat dalam ayat yang ke-10, Yeremia 29 ayat yang ke-10. Hal yang kedua, yaitu percaya atau yakini dalam ayat yang ke-11. Dan yang ketiga, yaitu tetap berdoa di dalam pengharapan. Ketika Anda mau penggenapan janji itu terjadi atas hidup Anda, lakukan tips-tips ini. Taat, percaya atau yakini, dan ketiga, teruslah berdoa di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ketika tips-tips ini Anda lakukan dalam kehidupan Anda, saya percaya Anda akan lebih dari pemenang. Ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel ini, Tuhan berkata apabila mereka datang dan berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Apabila mereka bertobat, maka penggenapan janji itu akan terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan akan mengeluarkan mereka dari pembuangan. Setelah 70 tahun bagi Babel, Tuhan akan memberikan kelepasan bagi mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan, bahkan pembebasan atas kehidupan mereka. Apabila mereka mau datang untuk berdoa, mereka mau taat lagi kepada Tuhan, mereka mau percaya lagi kepada Tuhan, dan mereka mau berdoa terus dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa membawa saudara untuk mengerti bahwa hidup tidak selamanya mulus. Kadang-kadang Anda harus melewati kerikil-kerikil kecil itu. Tuhan izinkan Anda mengalami sebuah proses sehingga Anda dibentuk menjadi bejana yang indah. Anda adalah umat pilihan Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik atas kehidupan Anda. Tuhan tahu apa yang baik buat kehidupan masa depan Anda. Ketika Anda punya pengharapan di dalam Tuhan, ketika Anda melakukan setiap hal-hal yang Tuhan inginkan, Tuhan pasti
menggenapi janji-janjinya atas kehidupan Anda. Anda yang sekarang berjuang dengan rumah tangga, berjuang dengan kehidupan masa depanmu, berjuang dengan planning-planningmu yang lain untuk kedepannya. Belajarlah dari kehidupan Nabi Yeremia. Belajarlah dari kehidupan bangsa Israel yang bertobat di hadapan Tuhan. Jangan tunggu sampai masalah menghampiri hidupmu baru Anda bertobat. Tetapi ketika Anda sudah keluar dari jalurnya Tuhan, introspeksi diri Anda dan kembali dalam Tuhan. Jangan keluar dari skenarionya Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah Anda keluar dari skenarionya Tuhan. Karena skenarionya Tuhan membuat Anda menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Pengharapan kepada Tuhan pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pertanyaan, apakah Tuhan mengecewakan di saat ekspektasi Anda tidak sesuai dengan realita kehidupan? Apakah Tuhan yang salah? Tidak. Seharusnya Anda mengalami kegagalan itu untuk melihat bahwa bukan itu yang Tuhan siapkan bagi Anda, tetapi ada hal-hal yang lebih luar biasa lagi Tuhan siapkan jikalau Anda mau taat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus dalamnya proses Tuhan, terus berada dalam Tuhan, bahkan jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Ketika Tuhan tetapkan Anda menjadi hal-hal yang luar biasa, teruslah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.